Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah pagi matahari menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdamai bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Mari beramal dan berdamai bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatmu dimanapun Anda berada. Selamat malam, kembali lagi bersama aku Eka dan juga Dan Budi tentunya di program kesayangan kita Ngopi bareng Dan Budi. Nah Eka, luar biasa, malam ini kita kembali bersama di acara NBDP. Ini seri keberapa ya Kak ya? Ini sudah 36. Nah 36 ya, sudah hampir ke 40 ya. Sudah mau 40 Dan. Jadi 40 ya, sama dengan usianya Afgan. 40. Usianya Mas Alwi berapa tahun lagi? Oke, nah malam hari ini Kak, jadi kan setiap Selasa kan kita pasti akan ngajak ngobrol teman-teman yang pernah ngelola, yang pernah ngelola kevolunteeran, filantropi, atau pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Wah, setiap Selasa. Setiap hari Selasa. Jadi kita sudah ke Malaysia, ke KL, sudah ke Rusia, sudah ke Amerika, Prof Ali, ke UK, Belanda, ke Jerman, juga sudah ke waktu itu kemana ya? Kemana lagi ya kemarin itu? Waduh, udah ya? banyak Den. Jepang. Oh iya, Jepang. Nah, malam hari ini kita ngobrol dengan teman-teman yang pernah mengelola di Korea. Oh Korea ya? Korea, Taiwan Korea, sudah ya? Dan. Sudah Taiwan Iya. sudah, ya? Oke, pantas tadi kamu WA-an tentang drakor-drakor. Iya. Ya? Oke, jadi kita akan bersama dengan siapakah malam ini? Dengan Mas Fiska. Mas Fiska. Mas Fiska ini adalah mantan Ketua Umum PCIM periode 2016-2018. Oh, berarti 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Oke, 2 tahun yang lalu Ketua PCIM Produksi. Khasnya sana. Salah satunya adalah
kacang mete. Kacang mete. Wah, Jadi ini ini enak kacang banget mete produknya dari teman-teman Wonogiri. nih. Ya betul. Bakule tentu ya. Enak banget ini. Mete asli Wonogiri. Kirimannya Kang Amin. Terima kasih Kang Amin. Terima kasih Kang Amin. Sudah sampai di studionya radiomu. Dengan selamat dan terlihat menggiurkan. Dan sebentar akan habis. Iya. Nanti yang lain juga bisa kirim-kirim kok. Bisa, sobatku bisa kirim-kirim nanti, bisa juga menanyakan kalau misal mau kirim, mau kita promosikan, itu boleh banget kirim nanti alamatnya ke sosial media kita tadi, Nah, itu Facebook dan Instagram dan Twitter, dan juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0812 2735 1554. Sudah hafal ya Kak ya. Bisa nongkrongin di situ. Biasa nongkrong situ, ini nongkrong sini sih Iya, dan di situ nggak ada gantian. sih soalnya itu ya. Iya. Itu ada ya. Ini ada. Oke, silakan kirim lewat pesan WhatsApp nanti kita bacakan, kita Betul. sampaikan ke Mas Piska. Nah, kita sapa. Sapa. Kang Piska. Assalamualaikum Mas Fiska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nah, apa ini- kabar Mas Fiska? Baik, alhamdulillah. Ya, ini Mas Piska di mana posisinya ini? Posisinya. Posisinya di Bantul. Oh, di Bantul, betul. di Jogja ya. Di Jogja. Di Jogja. Oke. Oke, ya, tapi ini kita bawa alamnya Mas Piska waktu 2 tahun yang lalu di Korea. Oke, Mas Fiska. Ini sudah selesai ya masa studinya ya Mas Fiska ya? Udah. Jadi saya selesai itu sebenarnya 2017, cuman pulang ke Indonesia itu 2018 Maret kayak gitu. Ya, karena masih Karena sempat kerja setahun. Oh, kerja seperti Oke, setahun dan di tentu sana. tetap betah di sana kan. Mungkin kalau ditawari Mas Fiska mungkin juga pengen terus di sana kali ya. Mungkin betah di sana soalnya apa ya? Kalau saya mungkin kalau di Korea betah juga Nah, saya. itu karena pasti ada drama Korea. sahur sepuh. Tadadadang, jreng. Aduh, apa? Sahur sepuh. Saya tidak tahu. Ya, itu usianya Mbak Mei kalau itu. Yang ada Arya Kamandanu itu loh. Aduh, siapa lagi tuh Waduh, Mbak tua Mai? banget ya. Oke, Eka mau lah ya ke Korea lah ya. Mau banget Oke, saya. nah, nanti selesai kuliah lanjut ke Korea. Wah, amin. Oke, nonton saja terus balik kampung. Oke, Mas Fiska. Jadi kita sharing dong, Mas Fiska ini di Radio Muhammadiyah malam hari ini nanti bisa sharing setiap Selasa ini kita sharing mengenai pengalaman Mas Fiska waktu di Korea. Korea, Terutama mungkin nanti akan menginspirasi teman-teman yang masih ada di Indonesia yang mungkin tertarik pengen ke Korea untuk belajar, mengabdi dan ikut mendakwahkan Muhammadiyah di Korea. Betul. Nih ceritanya gimana Mas Fiska waktu itu Mas Fiska ke Korea? Ya. Tapi sebelumnya gini, Dan Budi, Ya. ini juga ada Mas Andika, jadi alhamdulillah bisa join menyusul. Oh, alhamdulillah. Beliau juga, beliau lebih baru pulangnya di Indonesia. Oke. iya. Setelah saya, mungkin bisa disapa dulu ya. Oh ya, Mas Andika ini adalah Ketua Umum PCIM Hah? periode saat ini ya? jadi Iya. menggantikan Mas Fiska ya? Oke, Ya, Assalamualaikum Mas Andika. Mas Andika? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Andika, apa kabar Mas Andika? Halo. Alhamdulillah kabar baik. Annyeonghaseyo. Wah, annyeonghaseyo. Aduh, lupa saya tadi menyapa dengan itu. Annyeonghaseyo ya? Annyeonghaseyo. Iya, jadi Oni. nah ini, oke Mas Andika, sekarang Mas Andika salam dong sobatmu di seluruh penjuru dunia. Jadi, oh ya, mohon dong videonya Mas Andika ditampilin nih, Iya. sobatmu pengen tahu seperti apa sih wajahnya Mas Andika videonya. Iya pengen banget sih sebenarnya menyapa semua dengan video. Cuman mohon maaf saya lagi di Kompas TV terus tidak boleh menyalakan kamera. Ada aturan dari Kompas TV untuk nggak boleh nyiarin Videonya ya. area ruangan. Oh, gitu ya. iya. Oke, baik. Oke. Kalau Mohon maaf begitu ya. Oke, kalau begitu Mas Andika sapa aja dengan ini ya, apa namanya dengan ucapan ya, Bahasa, menyampaikan selamat malam sobatmu di seluruh dunia, tetap nonton, simak bersama Radio Muhammadiyah Muhammadiyah. dengan bahasa Korea. Waduh. Nah, iya. Lalu Sugeng dalu. Ini Korea, niku Itu Korea, Korea itu bagian mana itu? Korea Tenggara kalau itu. Ayo Mas Andika. iya intinya selamat malam. Intinya selamat malam sobat Muhammadiyah. yang, mendengarkan. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa, bukan pakai bahasa Indonesia.
pakai bahasa Korea, Den? Korea dong. Oh, Korea Iya. dong. Pakai bahasa Korea, Ini Mas. tantangan sebenarnya Ah. biasanya di paling akhir sih. Iya. Cuman tadi Mas Andika udah nantang tuh. Annyeonghaseyo udah duluan. Udah duluan. Jadi kita tantang lagi nih. Menyapa sobatmu di pelur seluruh penjuru dunia. Nih Prof Ali dari Amerika juga nonton loh nih. Pesan ini Prof Ali. Wah sekarang. Alhamdulillah. Wah ini sekarang dengan Korea ya. Iya Prof dengan Korea ini. Nah sekarang silakan biar teman-teman yang ada di KL juga, yang ada di Singapura juga bisa mendengar bagaimana sih kalau gaya-gaya Korea menyapa. Wah. Ayo Mas Andika. Aduh, saya selama di Korea nggak pernah ngobrol pakai bahasa Korea. Ya. Aduh, gimana Mungkin sih? kayak gini kayak Bahasa annyeonghaseyo Inggris. selamat malam Imida. Ya udah pakai gitu bahasa ya. Inggris aja lah, nggak apa-apa lah. Di Paling juga saya pakai bahasa Korea cuman pas nawar-nawar aja di pasar. Oh. Gitu. Ya udah, sekarang nawar aja, nawar di pasar, yuk. Ah. Nawar. Nawar apa ya? Nawar mete. Ini Nawar ada kacang kacang mete mete. ini ada kacang mete nih. Harganya kalau Korea tuh apa ya? Ini kacang mete ini harganya. Won. Harganya berapa won ini? Nah, ini coba kalau ini kamu nawar ini menjadi harga 10.000 per plastik. Yuk. Manon, Mas Andika, Manon. Manwon, seru sekali ya acaranya. Wah, ini kayaknya nanti Mas Piska deh nanti ya. Iya. yang udah 2 tahun dan udah bekerja di sana Iya. ya. Oke Mas Andika, ini baru aja pulang atau gimana ceritanya? Kebetulan saya lagi ada kerjaan di Kompas TV, mau ada tapping sih untuk program-program pemerintah gitu. Jadi kebetulan di-invite juga sama Mas Piska. Jadi kenapa enggak kalau bisa ikutan menyapa teman-teman Sobat Muhammadiyah di radio ini. Iya bener banget. Iya. Wah tepuk tangan salut deh. Saya mau banget. tepuk salut buat Mas Andika. Gimana tepuk tuh, Den? salut. 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 Ya, jadi gimana tuh ceritanya bisa ke Kompas TV, keren loh, Mas Andika? Iya, jadi saya kebetulan ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Oke. di bagian Biro Humasnya, dan malam ini sih kami ada tapping di 19.30 untuk program pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2020 itu sih. Oke, jadi Iya. Mas Andika ini di Kementerian Lingkungan Hidup KLH. Wow. Ini Bu Menterinya kan juga concern untuk penanganan kebakaran. Jadi ke Korea itu dalam rangka belajar dari ini ya, dari kementerian ya, Mas Andika ya. Betul. Oke. Sama seperti Mas Piska belajar juga. Kalau Mas Piska kan kembali menjadi tenaga pengajar. Betul. Kalau Mas Andika kembali memadamkan api. Api, wah, api. Api tadi ya, api media agar tidak memberitakan kebakaran hutan gitu. Iya. Oke Mas Andika, lalu ke ini sudah selesai ya belajarnya ya? Sudah, Mas. Oh, berarti nanti belum balik lagi ke Korea atau masih harus balik lagi ke Korea? Sudah selesai, kebetulan sudah selesai. Mas Piska juga sudah selesai. Cuman apa ya, buat teman-teman yang pernah tinggal di Korea, menurut saya sih, termasuk Mas Piska juga, kalau ada kesempatan untuk bisa balik lagi ke Korea, pasti jawabannya pingin balik ke Korea. Iya kan? Wah kan, saya saja yang belum pernah ke sana, Iya. pengen banget ke sana. Iya, karena Korea itu sama dengan Jogja. Oh, kenapa Terbuat dari kangen dan rindu. tuh? Oh iya. Tapi nggak ada angkringannya. Nah itu dia. Ya, harusnya Mas Piska itu bawa Iya. angkringan ke sana. Atau paling enggak ya oh ya ada sih enggak sih kantor PCM di Korea? Kantor belum ada. Jadi kita base campnya itu biasanya di salah satu personil gitu sih. Jadi istilahnya kalau kos itu Gosiwon atau misalnya di Apate atau apartemen kayak gitu. Jadi kalau Mas Piska atau Mas Andika itu kemudian ini mendirikan angkringan di situ, pasti akan kena rahasia Satpol PP-nya Korea. Atau jangan sampai itu malah dimasukin ke drama Korea Oh deh. gitu ya? Iya Wah ini dong. keren gitu ya? Kan keren. Iya dong, lewat. Ini keren nih. Langsung jadi apa tempat Jadi buat properti syuting. ini. Ya, oke. Nah, Mas Andika, singkat sebelum nanti Mas Andika gabung dengan acaranya Kompas TV. Lalu pengalaman Mas Andika selama menjadi ketua PCM di Korea. Korea. Apa Mas kesan yang paling menarik, yang berkesan
dan tidak terlupakan? Ya makasih Mas dan Mbak. Jadi yang paling berkesan adalah bagaimana proses dakwah di negara non-Muslim di Korea itu. Jadi beberapa kali kami berkesempatan untuk safari gitu ya di masjid-masjid dan bertemu dengan orang-orang Korea. Ternyata orang-orang Korea itu cukup haus informasi terhadap Islam dan dunia Islam itu sendiri. Mengapa sih harus ada halal? Mengapa wanita harus menggunakan kerudung? Ternyata orang Korea itu curious, penasaran kenapa Muslim menerapkan hal-hal yang seperti ini gitu. Oke. Jadi memang sense of curiosity-nya tinggi sekali orang Korea. Ini ya. Kok pakai jilbab? Kok nggak mau makan makanan? Wah, kalau Mas Piska sama Mas Andika lewat, kok pakai sarung? Nah, itu juga. Habis kitan ternyata. Habis tetaan. Oke, nah Mas Andika lagi nih ya. Lalu Mas Andika sendiri sejarahnya bagaimana kemudian aktif di PCIM itu? Apakah memang sebelumnya aktif di Ortom kah atau memang bagaimana? Kalau aktif di Ortom sih tidak, tapi kebetulan Muhammadiyah itu memang sudah menjadi darah daging di keluarga besar kami gitu. Ya, pada waktu saya ketemu Mas Piska di Korea, beliau mengajak saya untuk bergabung, jadi saya sangat welcome banget, saya sangat antusias banget untuk bisa ikut mengibarkan bendera Muhammadiyah di Korea Selatan. Keren banget ya. Berkibarlah bendera sang surya di Korea sana. Oke, nah jadi itu, jadi memang sudah mendarah daging ya. Dari kalau Mas Andika asalnya dari mana sih Mas? Saya asli Jogja juga dengan Mas Piska. Oh sama. Oh mana? Jogjanya mana? Kulonten Sleman Mas. Oh Sleman. Jadi kalau Mas Andika itu Slemania, kalau Mas Piska Pasar Bumi. Oh. Iya. Jadi Pasar Bumi dan Slemania. Kalau ketemu itu biasanya ya sudah. Oke, baik. Saya kira ini menarik ya. Menarik banget. Tapi nanti kayak kalau Mas Andika akan keburu ya. Ini closing-nya Mas Andika deh. Sebelum nanti kita banyak ngobrol dengan Mas Piska. Sejauh ini tantangan geliat dakwah Muhammadiyah di Korea seperti apa, Mas? Tantangan yang paling mungkin saya rasakan sebenarnya adalah bagaimana PCIM ini di Korea Selatan harus bisa membridging atau menjembatani antara diaspora yang ada di Korea, yaitu para pelajar dengan segala kelebihan skill dan sebagainya, dengan teman-teman TKI atau para pekerja yang ada di sana, sehingga salah satu misi dari PCIM adalah bagaimana kita mengedukasi, mencerdaskan teman-teman Muslim di Korea yang sedang berdiaspora di Korea sana, sehingga khususnya teman-teman para pekerja gitu ya, mereka sudah jauh-jauh meninggalkan tanah air. Kita juga punya kesempatan, punya beberapa wadah untuk menggalang massa, kemudian mengajak mereka untuk yuk kita sama-sama upgrade skill, dengan harapan mereka memiliki modal-modal yang lebih saat mereka kembali ke Indonesia untuk kembali membangun Ibu Pertiwi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tantangannya sebenarnya di situ. Luar biasa ya. Ini kalau kita kembali merujuk kepada statementnya Kiai Ahmad Dahlan, jadilah insinyur kembali ke Muhammadiyah, jadilah dokter kembali ke Muhammadiyah. Nah tadi jadilah TKI kembalilah ke Indonesia Bumi Pertiwi dan Muhammadiyah. Bangun Indonesia dan Muhammadiyah. Nah, Oke. Mas Andika, ini karena udah mau harus persiapan ke Kompas TV ya. Terima kasih Mas Andika udah berkenan menyempatkan ngobrol di Radio Muhammadiyah. Dan nanti kita akan lanjut ngobrol dengan Mas Piska. Betul. Ya, jadi di Slemania kita ke Pasar Bumi. Ya, kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana geliat dakwah, kemudian tantangan dan bagaimana dinamika kevolunterian di Korea, terutama gerakan filantropinya. Betul. Nah ini, Mas Andika terima kasih Mas Andika ya. Banyak Mas Andika. Terima kasih. Oke, sukses selalu buat Mas Andika. Salam dari sobatmu.
Baik, kayaknya kita perlu jeda Kita dulu. perlu jeda Terima dulu. kasih. Mas Miska, terima kasih ya. Sami-sami Mas, monggo nderaken. Saya pamit duluan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan Budi, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Fiska. Tapi Ya. sobatmu jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Bareng Dan Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi.
Halo sobatmu, kembali lagi bersama kami di sini, tentunya di program tercinta kita di Ngopi Bareng Dan Budi. Oke Kak, jadi tadi kita udah dengan Mas Andika. Mas Andika itu kan yang baru nih ya, masih fresh ya. Masih fresh walaupun bahasa Koreanya belum fresh ya. Oh, iya. Gitu ya, kita tunggu-tunggu. Sobatmu sebenarnya nunggu ya. Iya, siapa tahu tadi Mas... sempat kedengeran cuman Annyeonghaseyo doang. Oke, siapa tahu Mas Fiskat iya, bisa yang sudah lebih lama di sana. Oke lah, ayo Kak. Tangan, iya. Kak. Coba Mas Fiska, masih tersambung? Nah tuh. Wah. Halo. Ya, oke. Bisa nggak Mas Fiska menyapa sobatmu yang ada di seluruh penjuru dunia menggunakan bahasa Korea? Bisa kalau Mas Fiska mah. Iya, harusnya sih bisa. Ya. Iya, singkat aja nggak apa-apa. Mungkin perkenalan diri aja. Jadi 안녕하세요 여러분. 저는 비스카입니다. 저는 Indonesia Saram입니다. Kayak gitu aja bisa. Mungkin sama ini sih, sama Sarangeo gitu ya. Buat istri. Sarangeo buat istri bener sih. Kalau aku Sarangeo buat sobatmu. Oh gitu ya. Harus kayak gini. Nah, boleh. Harus kayak gini. Iya kan ini. Oh gini. Atau nggak gini Dan? Gini. Oh iya, jadi ini ketahuan kalau Mas Fiska sering nongkrong di tempat-tempat umum itu ya. Kalau Mas Andika kayaknya banyak di work from home. Work from home. Taunya tadi cuma nawar-nawar doang. Iya, jadi enggak, karena dia memang harus koordinasi dengan kementerian. Oh gitu iya, ya. betul. Nah, Jadi sibuk. Berada di rumah. Dia nggak sempat keliling, sehingga nggak sempat nyapa-nyapa tadi. Kalau Mas Fiska masih bisa nemenin istri jalan-jalan, sehingga ngobrol Koreanya keluar tuh. Nah tadi apa tuh, kita mau ngobrol apa nih Kak? Tadi itu kita kan sudah sekarang ngobrol pengalaman. Jadi Mas Fiska kan ini kan sudah lebih awal di Korea. Tentu kalau Mas Fiska ini kalau jejak Muhammadiyahnya udah lah ya. Dari simbah-simbahnya ini memang udah tokoh Muhammadiyah di Bantul ini. Jadi mbahnya itu terkenal sekali itu. Jadi kalau di Bantul itu ada simbah-simbah yang ke kantor Muhammadiyah naik sepeda. Nah, itu mbahnya Mas Fiska ini. Masih ya simbah ya Mas Fiska ya? Pangestune Mas, semoga sehat-sehat. Amin, alhamdulillah. Jadi simbahnya Mas Fiska ini kalau dari rumah itu naik sepeda, itu masih usia sampai berapa ya Mas Fiska ya? Sekarang 95. Oh ya kan, 95 tahun. 95 tahun Ya. Dan masih sepedahan juga. Enggak tahu masih sepedaan nggak? Ampun, buatan tidak. Oh tidak. Jadi kalau tugasnya cucu mengantarkan ini. Oh iya, betul. Untungnya cucunya udah balik ke Indonesia. Jadi udah mulai kalau simbah pengen kemana itu bisa diantar. Iya. Jadi kalau dulu mbahnya itu naik sepeda ke PDM, padahal jauh juga itu sekitar 5 sampai 6 kilo ya. Wah. Berapa lebih ya? 6 kiloan lah kalau ke PDM itu. Dari Mogiri ke PDM naik sepeda pulang balik itu. Jauh dengan juga ya? wah iya luar biasa gitu ya. Salut saya. Nah Mas Fiska sekarang ke Korea. Jadi Mas Fiska kuliah lah ya, belajar lah ya di Korea ya. Iya Mas. Istri juga. Istri juga. Oke. Istri juga. Nah saat itu kemudian sampai di Korea langsung diangkat jadi ketua PCIM atau kok kosong nih ya kantornya ya? Udahlah saya tak angkat sendiri gitu ya. Yang inisiatif gitu ya. Gitu ya. Atau gimana ceritanya? Jadi dulu itu 2015, saya sebelum berangkat sekitar Februari ya, saya sempat browsing ya kegiatan aktivitas apa sih di Korea kayak gitu. Karena mungkin bagi teman-teman yang kurang info seperti saya kayak dulu, itu juga nganggapnya wah nanti di Korea itu kayaknya sulit kayak gitu untuk berkehidupan secara beragama Islam kayak gitu ya, beraktivitas beribadah dan seterusnya. Akhirnya saya cari info, kemudian di situ saya coba searching juga Muhammadiyah di sana kayak gitu. Nah, saat googling yang muncul ya cuma Muhammadiyah Taiwan, Mesir, Malaysia. Nah, Korea nggak ada Mas. Oke. Ya, saat berangkat, ya wes lah bismillah nanti coba nyari teman di sana. Nah, saya pakai jaringan ini teman-teman IMM UGM dulu sebenarnya. Jadi teman-teman IMM UGM tahu kalau misalnya saya mau ke Korea, kalau misalnya ada teman-teman yang stay di sana, yang kira-kira bisa diajak aktif, yang punya background mungkin ortom sebelumnya, kayak gitu, saya jawil. Nah, ini saya jawil dan satu persatu dapat. Ketemu di Korea ya? Ya. Jadi gini, kader pertama saya, bukan kader pertama ya, saya yang ketemu teman pertama ya, alhamdulillah yang sekarang jadi istri saya. Oh,
gitu ceritanya. Insya Allah ngajaknya Ya, benar-benar ya, ngajak ya, ke ya. masjid. Jadi sama istri ketemunya di Korea ya? Ya, setelah sekitar setengah tahun di sana, kemudian saya dikasih kontak salah satu teman IMM UGM. Ah? Ini coba ini alumni kedokteran, coba dikontak kayak gitu kan. Ya. Ternyata orang Jogja dan memang dulu aktif di NA Wiro Belajar. Oh, Nah, kemudian oke. saya aktif bersama teman-teman yang lain gitu. Jadi kira-kira gini, Mbak mau nggak tak ajak gabung gitu ya? Gabung apa Mas? Gabung di Muhammadiyah dan gabung di rumahku. Nah, kira-kira gitu ya. Gabung. Asik ya? Ya. Oke, ya. Ini kayak mungkin kayak ini ya. Kiamat Dalan dan Nyamat Dalan zaman-zaman awal gitu ya. Nyai, ayo Nyai saya ajak dakwah gitu ya. Nanti kan Mas Fiskan juga Nyai tajak dakwah di Korea. Tapi di Korea wah keren Korea kan juga ya. ya. Oke, jadi langsung ya dikontak gitu ya. Istri apa? Kuliah juga. Ambil apa kalau kedokteran? Ambil S2 gitu. Iya, S2 di sana biomedical kayak gitu. Nah, jadi mungkin ini ya. Jadi selama 6 bulan kita interaksi dalam konteks di grup gitu ya, di grup PCIM. Ya. Dan kayaknya cocok kayak gitu baru langsung saya tembung gitu istilahnya. Tapi gini Mas, Ya. jadi saya mungkin baru ketemu 3 kali secara tatap muka. Jadi langsung saya langsung aja waktu itu. Nah, kayak gini loh. Mantap. Kupinang kau di Korea ini kan keren ini. Mantap Ini banget bisa ini. jadi drama Korea banget ini. Memang Korea itu ada dramanya ya. Dan dramanya itu menginspirasi semua ya. Mungkin Termasuk ada Mas Fiska juga ini loh. sutradara dari Muhammadiyah yang ingin mengangkat kisahnya Mas Fiska bisa Ya jadi. udah itu udah drama Korea banget tuh ya. Iya. Oke, udah selesai gitu. Lalu kemudian bersama istri ini ya merintis organisasi ya, Mas Fiska ya. Ya, jadi saat ketemu istri itu, Ya. kemudian kebetulan juga teman di kampus, meskipun dulu juga nggak ada background Muhammadiyah, cuman ibaratnya sering Kumpul di kalau masjid lah ya. saya sederhananya misalnya saya sering di sana itu optimalisasi media sosial Mas. Jadi karena kita jarang ketemu karena jaraknya itu jauh ya antar kota, antar tempat di WNI itu jauh-jauhan, jadi kita optimalkan di medsos. Nah, waktu itu kalau misalnya ada isu-isu ataupun info terkait dengan Muhammadiyah, saya sudah langsung tak share dan seterusnya. Ada kemudian yang japri kayak gitu. Nah, sampai dulu itu ada sekitar 5 orang yang benar-benar komit di awal, sekitar 6 bulan lah ya kayak asabikuna awalnya gitu. Iya. Nah, itu kemudian kita ikhtiarkan, yuk coba kopdar lah kayak gitu, karena belum pernah ketemu benar-benar kalau secara tatap muka itu. Jadi ketemunya daring dulu. Nah, kopdar ketemu, kita setelah ketemu itu kita coba bismillah boomingkan di media kayak gitu. Jadi bikin informasi berita, kemudian dari situ ceritanya kemudian saya dijawil sama KBRI karena sebenarnya kami belum tanda kutip belum kula nuwun ataupun ngobrol dengan KBRI. Ini siapa nih? Iya. Anak-anak pada mendirikan organisasi nih, saya nggak tahu ini loh. Nanti kalau ada apa gimana ini ya. Oke, nah lalu dipanggil. Tapi ya sebelum ke KBRI, Mas Fiska dulu di UGM apa fakultasnya? Saya di MIPA. Oh, MIPA, oke. Ya, oke. Lalu lanjut, dipanggil KBRI. Nah, ceritanya KBRI tanya, kan awalnya dulu belum langsung kita nyebut PCIM ya, tapi komunitas keluarga Muhammadiyah. Nah, KBRI tanya, kemudian ininya ngasih pesan sih. Jadi silahkan Mas kalau misalnya mau istilahnya benar-benar officially bikin komunitas atau keluarga itu atau PCIM kayak gitu. Nah, tapi pesannya ya silahkan tetap bareng-bareng berdakwah di sini dengan masyarakat Indonesia yang lain. Nah, itu semangatnya Muhammadiyah juga gitu kan. Jadi ya dari KBRI langsung mensupport dan waktu itu atas saya agak lupa. Jadi atas pendidikan kalau nggak salah. Kemudian kami angkat sebagai penasehat di PCIM. Setelah 1 tahun resmi kita di SK-kan dari PP, kemudian dari KBRI kita libatkan sebagai penasehat. Oke, artinya Mas Fiska waktu itu kemudian langsung berkoordinasi dengan kantor PP Muhammadiyah di Tiro ya? Nah, jalannya itu sekitar 1 tahun baru resmi Mas. Jadi sekitar setengah bulan, kemudian kita boomingkan di media sana, banyak yang join. Tapi terus terang saya kayak kurang pede waktu itu karena istilahnya kan Mas. Jadi di sana itu kader-kader yang ketemu itu mungkin
background dulu aktivitas di Indonesia belum begitu kelihatan ya. Muhammadiyah banget gitu. Ya, Jadi makanya minggring-minggring. Kemudian saya sudah gabung di grup WhatsApp PCIM luar negeri itu, dikompori sama teman-teman, terutama Mas Adam Jerusalem dari Taiwan. Kemudian nah ini Mas Adam yang besok kita undang nih. Selasa depan kita undang Mas Adam Yerusalem. Dan sebelum kita resmi itu ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang kebetulan ada agenda di Korea. Dan kita ngobrol dan langsung disupport kayak gitulah. Setelah langsung koordinasi sama dari pihak PP kayak gitu ya. Nah akhirnya Pak Haidar, kemudian Pak Dahlan Rais, Pak Bambang Setiaji dan timnya hadir di Korea. Kebetulan juga ada agenda di salah satu kampus mana sekaligus melatih kami. Jadi yang ngelatih langsung Pak Haidar waktu itu ya? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Berarti ini... Mas Fiska ini adalah ketum pertama ya PCIM. Iya, benar. Ketua pertama ya, Mas Fiska ya? Ya, ketua pertama, bukan karena bagus tapi karena nggak ada yang lain. Itu nanti fotonya terpasang ya, terpasang di sana. Tetapi kalau kosnya udah diganti yang lain ya fotonya diganti yang juga, punya kos berikutnya itu ya, karena masih berbasis kos-kosan kantornya ya. Oke, nah tetapi tentu ya ini tetap semangatnya tetap setelah kemudian ini kan Mas Andika. Tapi kita sebelum nanti ke transisi. Lalu kemudian bagaimana menggerakkan dakwah komunitasnya gitu ya. Walaupun di Muhammadiyah sebenarnya sudah sangat terkenal dengan gerakan dakwah jamaah ya. Betul. Nah di Korea sendiri bagaimana Mas Fiska mengelola komunitas itu untuk menjadi sebuah komunitas dakwah bersama? Oke, jadi yang pertama seperti yang Prof. Haidar sampaikan dulu di awal pendirian itu disampaikan PCIM itu lebih ke arah kita sebagai komunitas kekeluargaan, bukan yang mungkin mohon maaf bukan yang administratif yang beda sama yang mungkin di Indonesia ya. Jadi kebetulan gayung bersambut dengan KBRI dari kedutaan itu setelah pelantikan itu Pak Duta Besarnya juga ganti. Nah sekarang sampai yang waktu awal dulu itu namanya Pak Umar Hadi. Pak Umar Hadi dulu juga teman dari Pak Din Samsudin, jadi sudah dekat. Nah, Pak Umar Hadi itu menyampaikan pesannya ini. Jadi PCIM itu harus bikin diferensiasi Mas di Korea Selatan, karena kalau bicara resmi, bicara dakwah dan seterusnya dakwah Islam itu sudah banyak di sana, sudah banyak. Nah, jadi kita masuknya ke komunitas masjid-masjid, tapi dalam konteks selain soal pengajian dan seterusnya, lebih ke arah kita pendampingan atau membuat pelatihan-pelatihan buat teman-teman TKI untuk soft skill dan seterusnya kayak gitu. Karena di sana itu ada 36.000 ya WNI yang ada di Korea, yang mayoritas itu 90% adalah teman-teman buruh migran Indonesia atau BMI kayak gitu. Nah, jadi kita masuknya di sana, kemudian dari situ banyak yang antusias, kemudian ya gabung ke PCIM kayak gitu. Sampai saat ini sudah ada berapa Mas anggota yang ya kalau boleh dibilang jamaahnya Muhammadiyah ya di PCIM Korea? Sudah ada berapa? Ya kalau ke struktural mungkin ada sekitar ini ya 30-an lah ya. Luar biasa ya. Cuman kalau di luar itu struktural ya, strukturalnya udah 30 ya. Itu luar biasa. Kalau dengan jamaah gitu yang non struktural gitulah ya. Biasanya kalau kita indikatornya kalau bikin kegiatan misalnya kajian online kayak gitu sudah ada sekitar 50 sampai 70 itu sudah ada. Kayak gitu. Bagus sekali ya. Beberapa PCM yang lain masih strukturalnya juga masih sangat sedikit ya. Betul. Ini udah 30 struktural. Ya, kalau perlu mungkin 70-80 itu masuk struktural semua. Jadi masuk anggota gitu ya. Jadi biar kemudian mereka terikat. Wah, aku dapat kartu anggota PCIM Korea. Mungkin nanti ada ranting-rantingnya gitu. Jadi perwakilan mana, kota mana, perwakilan kota mana gitu ranting istimewa Korea ya. Ranting Guangzhou. Ranting mana aja sih ya? Busan ya. Busan, Seoul itu ya. Oke. Menarik dan Budi, karena tadi tuh pesannya karena memang sudah banyak gerakan Islam di sana, jadi harus ada pembeda.
dengan cara tadi bikin pelatihan. Termasuk gerakan pembaharuan. Nah, biar berkemajuannya kelihatan. Betul. Nanti kita ngobrol lagi dengan Mas Piska terkait dengan apa sih yang membedakan Geliat Dakwah Muhammadiyah di sana. Tetapi ingat bahwa ini ada kacang mete asli Wonogiri. Metenya ini asli Wonogiri. Enak banget ini Kiriman pasti. dari Ya. salah satu tokoh relawan Muhammadiyah di Yang Wonogiri. minggu lalu kita undang. Ya, undang di sini, Kang mampir Amin. ke sini ya. Nah, sebentar lagi Mas Piska juga akan ngirim ke studio, Kak. Wah, apa nih Kak? Ngirimnya kalau Imogiri itu bukan Imogiri apa dong? Wedang Wuh. Nah, Wedang Wuh. jadi setelah ini Mas Piska akan kirim ke studio radiomu di gedung PAI Asia ini paketan Wedang Wuh. Wah, saya tunggu. Oh ya kan? Siap-siap. Nah ini kalau semisal sobatmu mau pesan mungkin ya itu mungkin bisa ngubungin ke radiomu. Nanti akan disambungkan ke Mbak Mai. Mbak Mai. Di nomor berapa? Di nomor 0812-2735-1554. Ya, ini mete yang paling enak ini buatan asli Wonogiri. Nanti bisa desen ke Mbak Mai nomor telepon tadi itu ya. Iya. Harganya juga bisa kontak Mbak Mai lah gitulah ya. Iya, betul Oke, sekali. dan besok kita tunggu kiriman dari Mas Piska. Wedang Wuh. Wah, enak banget ya. Saya belum pernah coba sih, makanya saya penasaran. Ya, jadi istrinya Mas Piska itu kakak kelasmu, Kak. Oh iya, betul. Kakak Dan kelas juga sama-sama INM. IM. Nah, istrinya ini ya. NA tadi NA. Jadi Iya. NA. Oke, jadi Mas Piska, Mbak Eka ini juga Fakultas Kedokteran UGM, IMM. Karena Mbak Eka nggak ke Korea, Iya. jadi nggak ketemu dengan Mas Piska. Jadi Jadi ketemunya sama kalau pengen drakor setelah lulus FK, saya ngambil S2 ke Korea gitu kamu ambil ya. S2 ke Korea. Nanti ada anak IMM UGM yang juga ambil S2 di sana. Wah. Wah, di sana. Iya, menarik nih Mas Wiska di Korea merintis dua organisasi sekaligus, Ya. PCIM dan merintis organisasi keluarga. Keluarga sekali. Aisyah nanti ya. Iya. Nah, kita mungkin nyapa Ini kayaknya sudah ada yang menyapa kita di sosial media. Ya. Apakah ada di WhatsApp juga? Coba saya cek dulu. Oh, di sosial media aja dulu ya. Ya. Ini ada dari Masyito Inayati. Wow, ini penggemar sejati ini ya. Iya. Iya, ini juga dari Jogja kalau nggak salah ini. Bagian selatan. Keren, mau dong ke negeri ginseng. Iya, aku juga mau. Dambaan banget suasana ini, suasananya Dan apa Mas Ito, orang-orangnya? dan Mas Ito ini wajahnya juga wajah sipit gitu. Oh iya ya. Jadi kalau zaman-zaman kecil dulu, nak kalau kau pengen punya mobil, yuk ajari dulu nyuci mobil. Anaknya nyuci mobil. Iya. Nah kalau si Ma ini udah belajar mensipitkan matanya, sehingga nanti kalau ke negeri ginseng, Itu nggak bisa dibedakan. Udah dia layak. dia Iya. itu orang Korea atau orang Indonesia itu kita udah nggak tahu. baru kalau ngomong kelihatan. Oh, Jogja ya. Oh. Annyeonghaseyo, nanti kelihatan Nggih. kalau ngomong nggih. Enggak, kalau Papua. Iya. Ini dari Pak Amin. Wah, ini Tolong metenya dipromosikan lagi Den. Wah, metenya nih. udah kita promosikan terus asli Wonogiri, Kang Amin dari Pasti udah enak Wonogiri. ini. Luar biasa. Belum kita icipi, Kang. Udah ngerti rasanya kayak ngopo. Iya, tapi kelihatannya udah enak banget Tapi sih. yakin ini. enak. Iya, Yakin enak. dari Asli Wonogiri. Kemudian dari Lambang Hermawan. Wow, ini orang Kapuas Hulu, orang Kalimantan. Kalimantan ini. Keren katanya. Iya, Mantap. pasti ya. Terus juga ternyata di WA juga sudah ada Ya. yang menyapa. Wah, ini jauh banget nih Dan. Ami dari Paris. Wow, Parangtritis. Annyeonghaseyo Eka Siguryo Budi Si Waiting. Gimana sih bacanya itu? Aduh, Aduh, gimana ya bacanya ya? Coba kirim ke Mas Fiska aja Mas lah. Fiska. Ini tulisannya Si Geurigo sama Si Waiting. Oh, fighting itu fighting sih, semangat Oh, gitu. semangat. Ayo gitu. oke. Oh. Bacanya gimana tuh? Coba Mas Fiska ada yang... Sobatmu Waiting gitu. Oke, keren ya. Terus juga ada dari Wulan, Jogja. Kalau Muslim di Korea jadi inget Itaewon dan drama Itaewon Class. Oh, itu
Drama tentang apa itu? Oh, itu ada ngebahas ini juga ya? Itu kayaknya kalau itu bukan Mas Rizka yang jawab. Oh, itu Istrinya yang jawab. Oh iya, betul. Iya. Jadi mungkin kalau tadi Mas Rizka invite Mas Andika, sekarang Mas Rizka invite istrinya nanti ya. untuk jawab. Betul, tapi kayaknya bakalan Karena waktu itu kalau Mas Rizka nganter istrinya nonton drakornya, Mas Rizka nunggu di parkiran deh. Iya, khawatir motornya hilang, ditungguin gitu ya. Aduh gitu ya. Oh, ternyata kalau di Korea masih takut ya motornya hilang kan ya. mahal kan gitu ya. Oh, iya, Itu betul, jatah betul. belajar lagi gitu ya. Bener, Uang bener, saku bener, gitu bener. ya. Nah, oke. Ya, oke. Jadi itu ya, tapi kita yang perlu jeda dulu kali ya sebelum kita nanti akan ngobrol lagi dengan Mas Rizka mengenai pembeda dakwahnya tadi. Betul. Gerakan dakwah jamaahnya, GD-GD-nya seperti apa nanti kita akan ngobrol kembali dengan Mas Rizka setelah iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Bareng Dan Budi. Ngopi bareng Den Budi. Ngopi bareng Den Budi. Pemuda Muhammadiyah anak Hizbul Waton, pandu berasas Islam Quran Haris untuk Waton. Majulah temanku, saudaraku, bangsaku, bersatu menjunjung agamamu yang satu. Dapatlah temanku bekerja yang sungguh dalam Hizbul Waton. Pemuda Hizbul Waton takut kepada Tuhan, bekerja yang sabar, ikhlas hati serta taat. Harus kita yang kuat, berjalanku yang tepat. Kita harap sangat bersatu yang rapat, agar lekas dapat tujuan yang tepat dalam Hizbul Waton. Pemuda Hizbul Waton takut kepada Tuhan, bekerja yang sabar, ikhlas hati serta taat. Harus kita yang kuat, berjalanku yang cepat. Kita harap sangat bersatu yang rapat, agar lekas dapat tujuan yang tepat dalam Hizbul Waton. Dalam Hizbul Waton, dalam Hizbul Waton. Ngopi bareng Den Budi. 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 Annyeonghaseyo sobatmu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di sini tentunya di program tercinta kita Ngopi Bareng Dan Budi. Sugeng dalu sobatmu wonten ing Radio Muhammadiyah Ngopi Bareng Dan Budi. Wah. Sama kan itu kan? Artinya sama. Ya, saya cuma taunya annyeonghaseyo doang Jadi sih. kita nggak perlu kemudian jauh-jauh ke Korea untuk ngomong ayo. Annyeonghaseyo. Di sini juga bisa. Oke, Mas Rizka. Jadi pembeda dakwahnya seperti apa sih, Mas? Oke, jadi kalau di Korea pembeda dakwahnya
terkait dengan mungkin konteks DJ itu kita harus tahu ini ya, kantong-kantong apa WNI gitu. Jadi gini, sebelumnya dakwah kita itu kan ada dua, ke internal WNI, terutama yang umat Muslim Indonesia di sana, karena ada 36.000 itu, 36.000 tadi, yang mana mungkin mayoritas TKI, kemudian sebagai informasi itu gajinya sekitar 20-30 juta lah ya, dan jauh dari keluarga, dan di Korea itu godaannya besar, jadi maka penting banget organisasi dakwah ya, kita. Saya jadi tertarik godaannya apa sih ya? biar nanti kalau ke sana udah tahu. Iya, udah tahu ini nggak boleh. Nanti aku akan dapat godaan ini gitu ya. Jadi sudah bisa antisipasi duluan ya, Den? Iya. Tentu hiburan lah ya. Hiburannya sangat banyak ya. Hiburannya banyak dan ini ya, di sana kan ada 4 musim tuh. Nah, biasanya saat musim puasa gitu Mas Budi. Jadi biasanya musim puasa sekitar Juni kayak gitu kan ya. Itu kan pas musim panas gitu ya, mau musim panas. Nah, musim panas ya logika sederhananya misalnya teman-teman di Korea ya musim panas pakaiannya seperti itu. Berjemur lah ya. Kemudian selain juga berjemur, selain juga kalau bicara durasi puasa siangnya kan lebih panjang ya, sekitar 16 sampai 17 jam lah ya. Lama banget ya. Lama banget. Jadi mungkin Mas Piska itu kalau puasa mending balik ke Indonesia dulu, nanti kalau udah puasanya lewat baru balik lagi ke Korea. Ya, jadi semuanya ngumpul. Jadi semua orang akan ke musim tropis semua kalau puasa. Karena lebih cepat. Lebih cepat dan tidak panas. Begitu selesai puasa kembali balik ke sana. lagi. Ya, lalu terus apa lagi? Jadi tadi kan WNI internal, kemudian yang kedua teman-teman Korea yang memang belum mengenal Islam, paketnya itu. Nah, yang perlu kita identifikasi adalah kantong-kantong mereka itu ada di mana. Terutama kalau yang teman-teman WNI, kantong-kantongnya ada di masjid, kemudian di paguyuban. Jadi paguyuban kedaerahan itu di sana kental juga. Kayak gitu. Jadi misalnya kayak kelompok orang Jawa Timur gitu ya, kelompok orang Jawa Tengah. Organisasi daerah kalau di sini. Ya nanti Jawa Tengah tambah lagi kelompok-kelompok kepribadian pada baik yang ngapa-ngapa, orang Tegal, kepriye ya gitu ya. Ada nama-namanya sendiri. Kalau teman-teman Jogja itu namanya kulinengrat gitu ya, yang udah tahu. Oke, kulinya nengrat. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu makanya kita kegiatannya adalah lebih ke arah ke masjid, kemudian ke kegiatan-kegiatan. Wah, ada sayang. Kegiatan di paguyuban tersebut. Nah, kemudian yang kentara di sana itu ini Mas. Jadi selain Muhammadiyah, kemudian mungkin NU, kemudian mungkin dari DKM masjid, itu alhamdulillah di Korea itu iklimnya itu dari antar organisasi itu baik kayak gitu. Baik ya. Jadi hubungan antar organisasinya bagus ya. Sangat baik. Nah, saya masih ingat waktu saya awal-awal dulu nyari teman-teman Muhammadiyah, kemudian infonya sudah saya blow up di publik kayak gitu. Terus justru yang pertama dukung segera dikibarkan benderanya itu dari ini Rois Suriahnya PCI NU di sana gitu. Teman saya juga. Jadi saling mendukung ya, saling menyemangati ya. Ayo segera biar kita punya teman untuk dakwah gitu ya. Nah kayak gitu. Karena sudah lama gitu ya. Jadi teman-teman Indonesia di sana itu sudah lama. Jadi insya Allah sudah sudah adaptif gitu ya, sudah kenal satu sama lain. Nah kemudian kalau bicara kegiatan selain tadi berbasis ke masjid, kemudian ke paguyuban, kita juga seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kebutuhan teman-teman WNI di sana itu apa? Gitu. Nah, masalah utama teman-teman BMI di sana itu adalah saat pulang di Indonesia, banyak diantaranya belum punya soft skill, belum punya istilahnya rencana bisnis dan seterusnya. Itu yang WNI tadi ya, yang TKI tadi ya, yang TKI ya. Ya, makanya PCIM yang notabene mungkin di sana ada mahasiswanya, ada teman-teman pekerja, ada ibu rumah tangga. Di situ kita lihatkan, kita punya ide-ide ini, kemudian ya udah kita eksekusi bareng-bareng, kemudian kita bikin. Karena ini Mas, jadi tadi tanya kita nggak punya base camp, kita justru ya mungkin sisi positifnya kita door to door ke masjid-masjid. Nah selama waktu saya dulu itu ada sekitar 4 masjid yang kita bikin event
kelas desain, kelas public speaking di sana, dan itu cukup justru sangat efektif untuk tanda kutip menggerakkan ataupun menarik teman-teman untuk gabung di Muhammadiyah kayak gitu. Dan kalau Karena kemudian- benar-benar itu yang dibutuhkan. Nah, oke, benar banget tuh. Kalau kemudian menggunakan masjid itu berkoordinasi dengan takmir masjidnya ya? Ya, jadi kita bikin event di salah satu masjid, misalnya di Seoul awalnya, itu langsung banyak yang kontak, Mas, Mbok, ini Mas bikin kegiatan di masjid saya, bikin kegiatan di masjid saya kayak gitu. Jadi mungkin kita tanpa proposal ke sana, justru malah kita di-invite untuk join kegiatan kolaborasi di sana gitu. Iya. Tuh. Itu mungkin tambah lagi akan keren, Kak. Apa tuh Dan? Latihan MC pernikahan. Iya ya. Jadi kalau yang gitu ya, Mas. kalau yang nikahnya di Korea kan jadi MC-nya. pasti laris kalau Iya, di sana. oh, apalagi kayak Mas Piska gitu ya, nikahnya di sana gitu ya. benar-benar. Pakai MC sana, itu kan keren kan. Tapi saya yakin kalau Mas Piska nikahnya di Jogja lah ya. Ya, iya. Oh, nikahnya di Jogja. Iya, tapi mungkin tidak sedikit yang juga nikah di sana ya Mas Piska ya. Banyak, Mas. Oh, Banyak kan? Ketemu di Karena sana, nikah izin di juga sana. biasanya nggak dapat. Heeh. Ataupun kalaupun dapat izin, kalau saya kemarin tuh cuma dapat 3 minggu, jadi ya ibaratnya belum kenal sama keluarga calon juga ya nikah, cuman singkat, ibaratnya langsung diculik balik ke Korea lagi. Oh, Iya. iya. Jadi pokoknya harus segera dinikahi sebelum nanti dinikahi yang lain. Ini mumpung gitu. Mumpung NA. Wah. Anak NA kedokteran lah gitu kan. Nah, sama-sama berjuang di sana. Betul. Nah, ini catatan buat Afgan, Mas Mai, Arifka. Rizka semua nanti kalau mau ke Korea ya, ingat langsung searching ada anak iya enggak di sana ya, ada anak NA enggak di sana ya. Nah, nanti penting itu ya. Oke, nah kalau ini sekarang kita ke gerakan filantropi. Apa yang telah dilakukan, yang diinisiasi waktu Mas Piska memulai episode untuk gerakan dakwah di sana? Gerakan filantropi apa yang dilakukan? Oke, jadi kalau dari PCMM secara khusus memang kita gerakan filantropinya lebih ke umum pada umumnya ya. Jadi kayak misalnya ada zakat fitrah, Ya. kemudian di sana itu sering terjadi kecelakaan kerja gitu Mas. Nah, kecelakaan kerja sama antar di WNI sendiri, Ya. itu biasanya kita bikin open donasi, atau selain itu juga kita masing-masing anggota ataupun kader Muhammadiyah kita punya bulanan gitu ya, kita bulanan, ya. kemudian kita punya dana sosial lah ya di situ. Karena banyak pabrik ya di sana ya Mas ya. Iya, banyak kecelakaan kerja dan Ya. itu cukup menguras banyak biaya biasanya teman-teman. Karena prosesnya kan harus 1 minggu, nggak bisa langsung dimakamkan Mas. Jadi 1 minggu otopsi di rumah sakit sana, kemudian bisa dibalsem, terusnya dikafani, dimandikan, ditayamumkan di sana, kemudian baru ke Indonesia. Secara umum seperti itu. Cuman biasanya kita memang karena kita bisa dikatakan masih umur jagung, jadi 2 atau 3 tahun ini ya PCM itu, jadi kita kolaborasi dengan teman-teman yang lain, karena seperti yang saya sampaikan tadi, iklim di sana sinerginya itu cukup bagus dan punya potensi besar untuk kolaborasi. Salah satunya gini, yang saya catat adalah teman-teman WNI di sana itu benar-benar dermawan Mas, karena kalau misalnya kita bikin kegiatan, satu kegiatan pun bisa langsung 200 juta rupiah ya. Bahkan kemarin COVID-19 ini teman-teman di bawah komunitas Muslim Indonesia itu ada PCINU, PCIM dan teman-teman elemen bahkan paguyuban juga itu terkumpul 0,5 miliar kayak gitu dalam 1 bulan, alhamdulillah gitu. Dan itu disampaikan di salah satunya Lazismu dan yang lain juga. Nah, sama ini, kalau biasanya teman-teman di Korea itu mimpi besarnya memang karena selalu ada setiap periodenya kerja atau kuliah itu kan 4 tahunan kayak gitu ya, selalu ada yang baru. Kita memikirkan tempat ibadah Mas. Jadi kalau jadi tempat ibadah di sana mungkin baru sekitar yang benar-benar permanen itu ada 4 atau 5 ya, 1 negara bisa dikatakan. Yang permanen, yang dapat izin dari pemerintah, yang istilahnya yang memang bangunan yang resmi masjid kayak gitu. Berarti selama ini seperti apa Mas selain 4 bangunan itu untuk tempat selain ibadahnya? itu alhamdulillah kita punya bangunan yang bisa dikatakan bukan semi permanen tapi remanan ya sementara. Jadi kita aktifkan misalnya itu tadi
di kawasan, misalnya di kawasan Seoul, TKI-nya, pelajarnya ada berapa, biasanya saling beraktivitas, kita bikin masjid sementara. Nah, biasanya ada di, maaf dulu ya. Nah, biasanya ada di kios-kios kayak gitu. Jadi kios misalnya untuk jualan itu kita sewa untuk masjid kayak gitu ya. Berapa ya, Mas? Sampai berapa sewa gitu? Ya 1 bulan biasanya sekitar 10 juta sih. 1 bulan 10 juta rupiah. Tapi karena memang di sana kan bareng-bareng, kemudian kita punya kas bulanan dan seterusnya, insya Allah masih bisa tercover kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau bisa dikatakan teman-teman Muslim Indonesia yang di sana memerintis masjid-masjid yang kecil tadi, yang remanen tadi itu sudah ada 50-an sampai sekarang. Luar biasa ya, 50 masjid yang itu gotong royong berjamaah didirikan oleh teman-teman yang ada di Korea. Benar-benar. Mas Piska, tadi. Iya, ini luar biasa ceritanya, menyemangati kita untuk menjadikan inspirasi bagi semuanya, terutama teman-teman yang pengen ke luar negeri, terutama yang ke Korea tuh nanti segera menuju ke sekretariat PCIM Korea yang ada di mana, Mas? Di Gyeonggi-do. Gyeonggi-do itu kata nggak? Gyeonggi itu kota Jogja naik ke atas tuh Gyeonggi-dul. Itu Gunung Kidul. Itu Gunung Kidul dan beda. Gitu ya. Oke, Mas Piska, terima kasih ya. Ini karena waktu juga yang membatasi obrolan kita, tapi sudah keren inspirasi. Eka, ini Mas Piska diminta kembali nutup dengan bahasa Korea. Coba Mas Piska. Iya. Oke. 여러분, 고맙습니다. Gitu aja lah ya. Terima kasih. Oke, saya ada pantun buat Mas Piska. Gimana tuh? Tongkat tajam ditancapkan, Cakep. menghujam jauh ke dalam tanah. Cakep. Selamat malam kami ucapkan Cakep. untuk Mas Piska yang ada di sana. Wah. Eka dong. Aduh, saya belum nyiapin. Aku juga langsung nyari tadi, begitu si Mai bilang harus segera cari pantun gitu Saya ya. saya nabung nanti di episode selanjutnya saya pantun opening sama pantun closing dan. Nah, Mas Piska ini kan persiapan juga bahwa besok pagi mau puasa. Oh iya. Nah, ini saya mau buat pantun juga. Gimana tuh? Buah duku, buah semangka. Cakep. Makanannya daging semur. Cakep. Untuk Mas Piska yang di sana, Cakep. kita ingatkan nanti ada sahur. Oh. Berarti pantun saya sudah diwakili Dan Budi ya. Oh sudah. Aman. Terima kasih Dan Budi. Terima kasih juga untuk Mas Piska. Terima kasih sekali lagi untuk tadi Mas Andika Dan juga terima kasih pada mantan pejuang dakwahnya Mas Piska yang dari Korea ya, Fakultas Kedokteran. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih untuk Dan Budi. Terima kasih Mbak untuk Eka, terima kasih Mas Afgan, terima kasih Mas Arifka. Terima kasih dan banyak. semuanya ya. Kita ketemu di hari Kamis dan Sabtu mendatang masih di Ngopi Bareng Dan Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi bareng Dan Budi. Ngopi bareng Dan Budi. Radio